kembali bertemu dalam PJJ hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS kembali. Kita akan belajar tematik kedua atau tematik B yang subtema ketiga tentang tokoh-tokoh pada peristiwa proklamasi. Siapa saja sih tokoh-tokoh peristiwa proklamasi? Kita lihat, ada IR Soekarno, ada DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, BM Dia, Suhud, Latif Indraningrat, Soekarni, dan tentu saja ada Ibu Fatmawati. Itu beberapa tokoh yang kita kenal melalui peristiwa proklamasi. Ibu Fatmawati itu siapa? Ibu Fatmawati, beliau berperan dalam menyiapkan bendera merah putih yang dikibarkan saat peristiwa proklamasi. Kapan sih tanggal kemerdekaan kita? 17 Agustus 1945. Benderanya yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Dia adalah istri IR Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama, juga sebagai Bapak Proklamator. Nama aslinya adalah Fatimah. Dia lahir di Bengkulu tanggal 5 Februari 1923 dan wafat 14 Mei 1980. Ibu Fatmawati juga merupakan ibu dari Megawati Soekarno Putri, Presiden Indonesia yang kelima. Ya, Ibu Megawati Soekarno Putri itu dulu Presiden Indonesia yang kelima. Kita lanjutkan. Berhubungan dengan bendera merah putih yang Ibu Fatmawati jahit. Bendera buatan Ibu Fatmawati diberi nama Sang Merah Putih dan menjadi bendera pusaka. Bendera tersebut berbahan katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Jadi 2,76 meter, cukup panjang, hampir 3 meter kali 2 meter. Jadi cukup besar benderanya. Bendera itu dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus sejak merdeka sampai dengan tahun 1968 itu selalu dikebirkan ketika upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Selalu pakai bendera itu, bendera pusaka itu. Tapi untuk menghindari kerusakan, maka sejak tahun 1969 dibuat bendera duplikat. Ya, bendera duplikat itu tiruan supaya bisa dikibarkan, supaya tidak rusak karena sudah terlalu lama sehingga kayaknya lapuk. Supaya nggak rusak maka dibuatkan bendera tiruan. Makna filosofis bendera kita sudah hafal ini. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Ya, bendera kita. Penggunaan warna merah putih dalam sejarah bangsa itu cukup lama, sejak dulu sudah ada. Pertama misalnya sejak zaman Majapahit, warna merah putih sudah dijadikan panji-panji sejak zaman Majapahit. Bendera perang Sisingamangaraja ke-9 dan ke-12 juga menggunakan warna merah putih. Perang Aceh menggunakan umbul-umbul atau panji-panji atau bendera penyemangat juga berwarna merah putih. Perang Diponegoro di Jawa juga menggunakan panji-panji merah putih. Di awal abad 20-an, masa-masa kebangkitan nasional, para pemuda, tokoh nasionalis juga menggunakan bendera merah putih. Jadi sudah sejak awal warna merah putih itu dipakai sehingga menjadi bendera bangsa Indonesia. Kita lanjutkan ke berikutnya. Tentang tokoh yang kedua, Hussein Muntakhar. Siapa dia sih Hussein Muntakhar? Dia lebih dikenal dengan sebutan H. Muntakhar karena banyak lagu perjuangan yang ia karang, maka terkenal dengan pengarang lagu. Ia lahir di Semarang 5 Agustus 1916.
Dia merupakan pencetus pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, yang kita kenal setiap 17 Agustus ada namanya pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang khusus dilatih untuk mengibarkan bendera saat upacara 17-an di Istana Negara. Paskibraka. Kita lanjutkan. Dia juga dikenal sebagai penyelamat bendera pusaka karena ia yang mendapatkan tugas untuk menyelamatkan bendera pusaka saat penyerangan Belanda ke Jogja, namanya agresi militer Belanda kedua. Waktu itu ibu kota Indonesia ada di Yogyakarta. Dialah yang diserai oleh Soekarno untuk menyelamatkan bendera itu supaya tidak ditemukan oleh Belanda. Kita lanjutkan dengan tokoh yang namanya B.M. Dyah. B.M. Dyah adalah salah satu tokoh yang ikut menyaksikan peristiwa pembuatan teks proklamasi. Siapa sih B.M. Dyah? Dia bernama asli Burhanuddin Muhammad Dyah. Beliau adalah seorang wartawan, sangat berperan dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia, karena seorang wartawan pasti sangat berperan dalam penyebaran berita kemerdekaan itu. Dia lahir di Aceh 7 April 1917, 7 April 1917. Ia yang menyelamatkan teks otentik, teks asli, teks tulisan tangan I.R. Soekarno. Ia yang menyelamatkan. Apa sih maksudnya menyelamatkan? Kita lihat. Teks asli tulisan tangan I.R. Soekarno yang sudah diketik Sayuti Melik itu terus dibuang oleh Sayuti Melik ke tempat sampah. Karena Sayuti Melik merasa untuk dibacakan esok hari sudah ada yang diketik, jadi merasa teks tulisan tangan itu tidak dipakai lalu dibuang di tempat sampah. Saat itulah B.M. Dyah mengambil dan membawanya, ia menyelamatkan, jadi tidak jadi terbuang tapi dibawa oleh B.M. Dyah dan menjadi catatan sejarah. B.M. Dyah dan rekan-rekannya lalu mencetak surat kabar dan selebaran untuk menyebarkan berita proklamasi. Itu perannya dia sebagai wartawan, adalah memberitakan peristiwa kemerdekaan itu. Di masa kemerdekaan, B.M. Dyah juga pernah menjabat sebagai duta besar, di mana di Cekoslovakia, di Inggris, dan di Thailand. Beliau wafat 10 Juni 1996. Demikian anak-anak, tokoh-tokoh atau beberapa tokoh yang kita sedikit kenal di subtema yang ketiga dari tematik 2. Nanti Bapak akan berikan tugas melalui grup WA. Terima kasih, selamat siang.